Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Operasi Morfologi pada Pengolahan Citra. Sebelum itu, akan lebih baik jika kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Novia Ramadana Afsa dengan NIM 2201052033 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puja Nurul Hafifah dengan NIM 2201052034. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu morfologi. Operasi morfologi citra merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengubah bentuk objek pada citra asli. Proses tersebut dapat dilakukan pada citra grayscale maupun citra biner. Jenis-jenis operasi morfologi diantaranya adalah dilasi, erosi, closing, dan opening. Secara berurutan, persamaan yang digunakan untuk masing-masing operasi yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar, di mana A adalah citra asli dan B adalah structuring elemen. Structuring elemen merupakan matriks operator yang dapat berbentuk garis, persegi, disk, diamond, dan lain-lain. Operasi dilasi dan erosi. Dilasi adalah operasi morfologi yang akan menambahkan piksel pada batas antar objek dalam suatu citra digital. Atau secara rinci, dilasi merupakan suatu proses menambahkan piksel pada batasan dari objek dalam suatu image, sehingga nantinya apabila dilakukan operasi ini, maka image hasilnya lebih besar ukurannya dibandingkan dengan image aslinya. Erosi. Erosi dari citra A oleh B adalah himpunan seluruh piksel X sedemikian rupa sehingga B ditranslasi oleh X. Baiklah, selanjutnya operasi opening dan closing. Operasi opening merupakan operasi erosi yang dilanjutkan dengan operasi dilasi secara berturut-turut dengan elemen struktur yang sama. Operasi ini cenderung membuka atau menutup bentuk-bentuk tipis pada objek. Gunanya adalah untuk menghapus noise dengan bentuk yang sesuai dengan elemen struktur yang digunakan. Selain itu, operasi ini juga digunakan untuk memisahkan objek-objek yang menempel satu sama lain. Selanjutnya, operasi closing. Operasi closing adalah kebalikan dari operasi opening, yaitu operasi dilasi yang dilanjutkan dengan operasi erosi secara berturut-turut dengan elemen struktur yang sama. Akibat operasi ini adalah menutupnya celah-celah atau lubang yang lebih kecil dari elemen struktur. Secara matematis, operasi closing dapat dituliskan sebagai berikut. Baik, selanjutnya perbandingan operasi morfologi dengan menggunakan software MATLAB dan juga Python. Penerapan operasi morfologi pada software MATLAB. Pada line 1 dan line 2, yaitu clear dan CLC, berguna untuk menghapus layar. Pada line ketiga, yaitu I sama dengan IMBreed, cameraman.div, merupakan fungsi dari membaca image atau citra asli yang akan kita tampilkan. Pada line keempat, SE merupakan kepanjangan dari structuring element, sama dengan stril, dalam kurung bold, 5, 5. Berarti kita memanggil struktur elemen berbentuk bola dengan radius 5 dan tingginya juga 5. Kemudian line selanjutnya yaitu I2 sama dengan I'm delete dalam kurung I, SE. Berguna untuk fungsi dilasi. Jadi I'm delete itu merupakan fungsi dari dilasi, mendilasikan image I atau gambar citra asli dengan SE yang sudah kita tentukan. Pada line selanjutnya, subplot dalam kurung 331 berarti kita memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan figur ini berada pada figur pertama atau letak pertama. Pada line selanjutnya, I'm show dalam kurung I. Berarti kita menampilkan gambar dari si I. Dengan titelnya, pada line selanjutnya itu titel gambar asli akan ditampilkan pada output saat kita run. Pada figur itu akan bertuliskan gambar asli di atas figur. Pada line selanjutnya, subplot 333, berarti kita memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan figur yang kita panggil ini akan berada pada gambar ketiga. I'm show I2, berarti kita akan menampilkan gambar dari si I2 tadi dengan titel dilasi pada figurnya.
Pada line selanjutnya yaitu I3 sama dengan IMROT dalam kurung I, SE. Berarti ini adalah fungsi dari operasi erosi, di mana IMROT itu merupakan fungsi dari operasi erosinya yang akan mengerosikan gambar citra asli atau I dengan struktur elemen yang sudah kita tentukan di atas tadi. Berada pada subplot 335, memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan gambar tersebut akan berada pada gambar kelima. IMShow I3 akan menampilkan gambar dari si I3 tadi, dengan titelnya yaitu erosi. Line selanjutnya yaitu SF. SF ini sama penerapannya dengan SE, namun digunakan kata SF agar tidak bentrok dengan SE yang di atas. Fungsinya itu SF sama dengan still dalam kurung dix, 5. Berarti kita menggunakan struktur elemen berbentuk dix dengan radius 5. Lain selanjutnya yaitu I4 sama dengan I'm open dalam kurung I, SF. Berarti ini adalah fungsi dari operasi opening. I'm open merupakan fungsi dari operasi opening yang akan mengopeningkan gambar I atau citra asli dengan struktur elemen SF. Berada pada subplot 337, memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan diletakkan pada gambar ke-7. IMShow I4 berarti menampilkan gambar dari si I4 tadi, dengan titel opening. Pada line selanjutnya, SG sama dengan trail dalam kurung dis, 20. SG sama juga penerapannya dengan SF, merupakan struktur elemen yang akan menggunakan struktur elemen berbentuk disk dengan radius 20. Line selanjutnya I5 sama dengan I'm close dalam kurung I, SG. I'm close merupakan bentuk fungsi dari operasi closing yang akan mengclosing gambar I atau citra asli dengan struktur elemen yaitu SG. Berada pada subplot 339, memiliki 3 baris dan 3 kolom, dan diletakkan pada gambar ke-9. IMShow I5 berarti menampilkan output dari I5 tersebut dengan titel close. Berikut merupakan gambar hasil run dari codingan tersebut. Dapat dilihat bahwa gambar pertama yaitu gambar asli, gambar keduanya adalah gambar dari operasi dilasi, gambar ketiga yaitu gambar operasi erosi, keempat adalah gambar operasi opening, dan kelima adalah gambar operasi close. Baiklah, berikut penerapan operasi morfologi menggunakan software Python. Yang pertama, dengan import CV2 untuk mengimport pusaka OpenCV. Yang kedua adalah import NumPy SNP untuk mengimport pusaka NumPy-nya. Selanjutnya import matplotlib .pilot pyplot SPLT untuk mengimport matplotlib untuk menampilkan gambarnya. Selanjutnya fungsi untuk mengubah ukuran gambar ke ukuran tetap dengan rumus def ubah ukuran tetap dalam kurung gambar, ukuran. Selanjutnya dengan return CV2 di resize dalam kurung gambar ukuran interpolation, CV2 titik inter area. Selanjutnya fungsi untuk menambahkan teks pada gambar. Def gambar teks dalam kurung gambar teks posisi, return CV2 put teks gambar teks posisi CV2 font Hershey simplex 0.6 255,255,255,2 CV2 line AA. Selanjutnya fungsi untuk menambahkan margin ke gambar. Def tambah margin gambar, margin sama dengan 10, warna sama dengan 000. Return CV2 titik copy maker border dalam kurung gambar margin, CV2 border consent, value sama dengan warna. Selanjutnya membaca gambar koin. Dengan rumus gambar awal sama dengan CV2 imread dengan menambahkan nama file gambar yang akan mau didilasi, erosi, sama di closing dan opening. Selanjutnya fungsi untuk
cek apakah gambar berhasil dibaca. Dengan rumus if gambar awal is known, print gambar tidak ditemukan atau gagal dibaca. Gunanya untuk ketika gambar tidak bisa dibaca, maka akan keluar perintah gambar tidak ditemukan atau gagal dibaca. Selanjutnya, menentukan ukuran tetap. Dengan rumus ukuran tetap sama dengan 300,300. Selanjutnya, mengubah ukuran gambar asli. Dengan rumus gambar awal sama dengan ubah ukuran tetap dalam kurung gambar awal, ukuran tetap. Selanjutnya, mengkonversi gambar ke grayscale. Dengan rumus gambar grayscale sama dengan CV2 titik CFT color dalam kurung gambar awal, CV2 color BGR to gray. Selanjutnya, proses morfologis dilasi dan erosi. Dengan tahap pertama adalah membuat kernel untuk dilasi dan erosinya. Dengan rumus kernel dilasi sama dengan np.ones dalam kurung 5,5, di type sama dengan np-win8. Kernel erosinya sama dengan np.ones 3,3, di type sama dengan np-win8. Selanjutnya menerapkan dilasinya. Menerapkan dilasi dengan rumus gambar dilasi sama dengan CV2.delight dalam kurung gambar grayscale, kernel dilasi. Selanjutnya menerapkan erosinya dengan rumus gambar erosi sama dengan CV2.erot dalam kurung gambar dilasi, kernel erosinya tadi. Selanjutnya adalah proses morfologis pembukaan dan penutupan atau opening dan closing. Pembukaan dalam opening diterapkan dengan rumus gambar pembukaan sama dengan CV2 morfologi X dalam kurung gambar grayscale, CV2 morph open, kernel erosi. Selanjutnya menerapkan penutupan atau closing. Gambar penutupan sama dengan CV2 morfologi X dalam kurung gambar pembukaan, CV2 morph close dengan menggunakan kernel dilasi tadi. Selanjutnya adalah mendeteksi koin menggunakan deteksi kontur. Dengan tahap pertama yaitu binarisasi gambar menggunakan thresholding. Dengan rumus gambar bindal sama dengan CV2 threshold dalam kurung gambar penutupan, 128, 255, CV2 trace binary. Tahap kedua, temukan kontur dalam gambar binar. Dengan rumus kontur, sama dengan CV2, titik point contours dalam kurung gambar binar, CV2 red external, CV2 change approach simple. Tahap kedua adalah gambar kontur pada gambar asli. Dengan rumus gambar kontur sama dengan gambar awal copy, CV2 draw contours, dalam kurung gambar kontur, kontur, 01, min 1, dalam kurung 0,255, 0,2. Selanjutnya, mengubah gambar asli ke ukuran tetap dan konversi ke BGR untuk konsistensi tampilan. Gambar dilasi sama dengan ubah ukuran tetap dalam kurung CV2 CFT color dalam kurung gambar dilasi CF2 color gray to BGR, ukuran tetap. Gambar erosinya juga seperti itu, cuman diubah dengan yang gambar dilasi ke erosi. Pembukaan juga seperti itu. Gambar penutupan juga seperti itu. Selanjutnya adalah gambar kontur sama dengan ubah ukuran tetap dalam kurung gambar kontur ukuran tetap, tutup kurung. Selanjutnya, menambahkan teks pada setiap gambar untuk identifikasi. Dengan rumus gambar awal dengan teks, tambahkan teks gambar awal copy, titik 2 gambar asli. Ini akan menampilkan pada figur nantinya ada judul pada gambar-gambar di setiap yang ada pada figurnya. Ada gambar asli, ada nanti dilasinya, ada nanti erosinya, ada pembukaannya, ada penutupannya. Dan serta ditambahkan nanti ada kontur koin. Ini gunanya untuk menambahkan teks pada gambar untuk identifikasi. Selanjutnya menambahkan margin ke setiap gambar untuk pemisahan yang lebih baik. Dengan rumus gambar awal dengan margin tambahkan margin,
dalam kurung gambar awal dengan teks. Selanjutnya gambar dilasi dengan margin, tambahkan margin, gambar dilasi dengan teks. Selanjutnya sama pada erosi, pembukaan, penutupan, dan kontur. Selanjutnya gabungkan gambar secara horizontal dan vertikal. Dengan rumus baris 1 sama dengan NP hashtag hashtag gambar awal dengan margin, gambar dilasi dengan margin, gambar erosi dengan margin. Pada baris 2 akan ada hashtag gambar pembukaan dengan margin, gambar penutupan dengan margin, gambar kontur dengan margin. Selanjutnya menggabungkan baris menjadi satu gambar komposit. Nantinya berguna untuk nanti pada baris 1 dan baris 2 akan terdapat pada satu figur. Jadi ini untuk mengkompositkan gambarnya. Dengan rumus gambar komposit sama dengan MPVSTEC baris 1, baris 2. Tampilkan gambar komposit menggunakan Matplotlib. Ini untuk menampilkan gambar nanti, gambar komposit tadinya. Dengan rumus plot titik imshow dalam kurung CV2 CFT color dalam kurung gambar komposit, CV2 color BGR to RGB, plot title dengan titelnya nanti akan yang paling atas akan terdapat hasil komposit dengan tulisan hasil komposit. Plot axis untuk meng-off-kan, plot show untuk menampilkan. Berikut gambar hasil run dari penerapan operasi morfologi menggunakan software Python ini. Terdapat pada gambar yang pertama ada gambar asli, yang kedua ada gambar dilasinya, yang ketiga ada gambar erosinya, yang keempat ada gambar pembukaan atau opening, yang kelima ada penutupan atau closing, yang keenam ada counter coin. Berikut merupakan kedua hasil run dari dua software. Yang sebelah kanan merupakan software MATLAB dan sebelah kiri merupakan software Python. Dari kedua hasil dapat dilihat perbedaannya. Pada operasi dilasi di software MATLAB itu gambarnya lebih blur dibandingkan pada software Python. Dan pada operasi erosi pada MATLAB itu gambarnya lebih hitam dan menyatu dibandingkan dengan software Python. Pada operasi opening, gambarnya lebih blur dan lebih menghitam dibandingkan dengan Python. Dan pada operasi closing, itu gambarnya blur dan sudah tidak jelas dibandingkan dengan operasi Python. Mungkin dapat disimpulkan hasil dari perbedaan ini karena tidak adanya struktur elemen yang digunakan pada codingan Python. Sedangkan pada MATLAB, struktur elemen ini sangat berfungsi penting untuk mengubah bentuk citra asli itu ke dalam struktur elemen seperti apa, misalnya seperti ball atau disk yang sudah kita gunakan tadi. Dan juga pada Python ini ada gambar tambahan yaitu gambar kontur koin, di mana pada gambar tersebut garis-garis tepinya itu berwarna hijau. Baiklah, mungkin sekian perbandingan dari kedua gambar menggunakan dua software. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Jika banyak salahnya, kami mohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.